Oke Pak Gunawan, yang kita ingin kita tahu, ingin kita tanya adalah bagaimana konsep wisata ini dilahirkan oleh Anda dan keluarga. Apakah ini memakai APBD desa ataukah dana pribadi? Untuk sementara ya ini kan dana pribadi. Dana pribadi ya? Lebih keras lagi ngomongnya. Ya dana pribadi kan. Nah jadi cuma didukung oleh desa untuk perizinan. Oh. Nah, perizinan desanya seperti ya izin domisili, izin lingkungan tetangga kan. Nah jadi inspirasi ini awalnya dari ya kita melihat contoh-contoh dari luar kan. Nah kenapa toh istilahnya alam kita yang bagus istilahnya tidak kita perdayakan. Nah terinspirasi dari situ ya, terutama banyak di daerah Kalsel, daerah istilahnya Kalteng kota lah, Palangkaraya. Nah jadi disitulah inspirasi kita istilahnya dikatakan termotivasi kan untuk istilahnya membangun di daerah Magantis kan. Nah itu Ya. Di atas areal tanah keluarga ya berarti ini ya? semua di areal tanah keluarga. Oke, berarti kan sudah ada komitmen dengan pihak keluarga ya akhirnya. Oh, ini terus kemudian desain kedepannya seperti apa nih? Apakah hanya tempat bersantai seperti ini yang menawarkan foto-foto di sini, swafoto atau gimana lagi? Mungkin ada pengembangan lagi, mungkin menaruh satwa-satwa yang mungkin bisa dijadikan suatu hal menarik, misalnya mungkin ada buaya peliharaan, mungkin kan kalau buaya darat kan udah banyak nih. Atau gimana nih? Jadi begini Pak, sebenarnya ini boleh dikatakan tuh belum ini masih pemula. Perencanaan ke depan memang luas. Kita yang jelas minggu depan kita bikin pemancingan ya. Nah, pertama pemancingan umum, kedua pemancingan istilahnya tuh yang istilahnya sifatnya khusus. Dan penataan masih, kalau istilahnya kita sekeluarga nih saya anggap nih masih belum separohnya. Kita masih ada perencanaan seperti wisata air. Nah, seperti ada ya seperti di daerah Barsel ada ya seperti bebek-bebek. Nah itu masih sarana itu kita masih lobby mencari di mana. Nah karena waktu itu pesan, nah cuma ya harganya terlalu mahal. Kita mungkin cari yang second ya kita perbaiki. Nah jadi penataan masih boleh dikatakan belum separuhnya penataannya. Jadi ke depan kita sudah merencanakan kita bikin istilahnya ada pemancingan, mungkin sampai nanti ada kolam renang. Gitu ya. Perencanaan kita. Nah kalau kolam renang mungkin di sini nanti kan. Ini mau kita bikin istilahnya sejenis renang untuk anak-anak. Nah itu. Artinya begini, kalau melihat dari apa yang diterangkan Pak Gunawan tadi bahwa wisata ini bukannya sekedar tempat mampir atau tempat mungkin bagi Pak Gunawan dan keluarga hanya sebagai omset sampingan, tapi kayaknya sudah mengarah ke bisnis di situ ya, bisnis wisata ya. Insya Allah kalau istilahnya didukung ya oleh istilahnya pemerintah, didukung oleh pihak masyarakat, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk memperluas. Gitu ya. Nah, terutama istilahnya mengingat ini kan masih kita belum ada sponsor. Dan istilahnya ya saran kita tampung, saran-saran yang istilahnya membangun untuk kita tampung. Kalau boleh tahu ini dalam target berapa lama bisa break even point PP? Kalau untuk target saya kira kita menyesuaikan dulu dengan pendanaan.
Mungkin pertengahan tahun insya Allah kalau istilahnya ada dana sedikit atau ada sponsor, ada apa, ya kita siap misalnya launching lagi kan. Oh gitu ya. Artinya untuk mencapai break even point atau titik impasnya dari modal yang dikeluarkan, kayaknya target berapa lama bisa mencapai titik impas itu, kembali modal istilah. Kembali modal ya. Kalau masalah itu saya tidak berani untuk target, karena ini kan sifatnya istilahnya masa. Nah, dalam artian masa ini kan kadang sehari bisa istilahnya 40, besok bisa 15. Nah itu jadi cuma untuk pencapaian istilahnya rata-rata ya minimal istilahnya ya 400 sampai 500 ribu per hari. Lumayan ya untuk ya. Ukuran tempat wisata baru ya. Ya wisata baru dan istilahnya syukur alhamdulillahnya kita mendekati dengan kota. Jadi masyarakat terjangkau. Nah itu. Oke, terima kasih Mas Gunawan. Mas, ini Mas siapa namanya? Saya Mas Gufron. Mas Gufron ini kayaknya datang dari jauh nih. Saya jarang melihat face-nya di sini. Dari mana Mas? Saya asal dari Jawa, Pak. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Selatan? Tengah. Oh, Jawa Tengah. Mana? Jawa Tengahnya di Purwokerto Utara. Lah, Purwokerto lor jeblane ya. Wong Ngapak. Wong Ngapak iya wis ketemu kae. Nyong gemen nang Purwokerto Kidul, Mas. Ya. Nggih. Bagaimana pendapat Mas Gufron tentang konsep wisata ini? Wisata Danau Diaren. Diaren ini jangan diare ya. Diaren. Menarik ini, Pak. Iya ya. Soalnya di sini masih alamiah sekali, terus konsepnya juga saya lihat juga untuk menghilangkan penat juga bagus sekali di sini, Pak. Alamnya yang benar-benar alami, sejuk, masih asri ya. Padahal baru loh Mas. Baru ya. Ya kalau dibandingkan di Jawa ya artinya masih ya, cuman karena kalau ini mungkin ada sesuatu yang selling pointnya berbeda mungkin di sini. Kalau menurut Mas Gufron selain alamnya apa yang membuat Anda bisa berkesan di sini? Mungkin penduduk sekitarnya juga ramah sekali ya. Untuk disapa tuh, diajak ngobrol, terus kita diarahin ke tempat-tempat yang memang kita baru pertama kali di sini, seperti itu, Pak. Mas Gufron baru aja juga di sini? Baru, Pak. Oh ya. Nah, terus kemana aja tadi kelilingnya? Sebelum ke danau di Diaren itu saya sebelumnya ke Patai. Ya Patai. Itu eksotis juga ya? Ke Jawaten ya. Ada wisata Tuyum atau apa? Iya, Luwo Banse itu. Pak Tuyum itu yang punyanya itu. Iya. Oke, terima kasih sekali Mas Gufron. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, mengembangkan konsep wisata adalah sebuah tantangan tersendiri, dan idealnya pengembangan konsep wisata juga didasarkan beberapa aspek, seperti misalnya kemampuan per kapita ekonomi masyarakat sekitar, terus mungkin juga beberapa faktor yang merupakan bersifat demografis, misalnya seperti ada tidak ketersediaan tenaga lokal di sini yang nantinya bisa diberdayakan untuk membantu potensi wisata tersebut. Dan perjalanan hari ini cukup memuaskan saya karena setelah melihat ternyata juga alamnya bagus, bisa dikembangkan lebih jauh konsepnya. Ini juga merupakan sebuah alternatif yang bisa ditawarkan saat ini di Kabupaten Barito Timur, bahkan juga mungkin nanti kalau memungkinkan bisa berpotensi untuk mengundang beberapa wisatawan dari luar kabupaten. Dan beberapa hal yang memuaskan saya juga termasuk salah satunya adalah selain alam yang eksotis, juga ketemu dengan beberapa teman lama. Ini seperti yang tidak terduga adalah ternyata orang dari satu kampung, Purwokerto, seduluran Selawat. Waduh, orang Ngapak, orang Kepenak. Waduh, meskipun saya juga orang Jakarta ya, saya masih bisa menguasai bahasa Ngapak. Oke, thank you.